Pernah nggak sih Anda lagi ngirim pesan, download file gede, atau streaming video resolusi tinggi, terus kepikiran, gimana ya sihir tak kasat mata ini bisa terjadi? Maksudnya, kebanyakan dari kita kan anggap internet tuh instan aja. Pencet kirim, datanya langsung nyampe. Tapi kenyataannya tuh jauh lebih kompleks, dan jujur aja luar biasa keren. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal benar-benar mengupas prinsip fundamental dari transmisi data, langsung dari hukum fisika yang mengaturnya. Jadi pertanyaannya begini, gimana rentetan angka 1 dan 0 yang cuma kode digital sebenarnya bisa bertahan dalam perjalanan jauh melintasi dunia? Karena masalah intinya tuh ini, data nggak bisa berteleportasi begitu aja. Dia harus melakukan perjalanan fisik melewati lingkungan yang seringkali nggak ketebak dan penuh tantangan. Entah itu lewat kabel tembaga yang ditanam di bawah tanah, serat optik di dasar samudra, atau gelombang radio di udara, rentetan 1 dan 0 tadi harus berhadapan dengan hukum fisika yang cukup keras. Gimana caranya mereka bisa selamat? Nah, itulah teka-teki yang bakal kita pecahkan hari ini. Oke, biar gampang, kita bagi pembahasannya jadi 4 bagian cepat. Pertama, bahasa sinyal. Terus kedua, analog lawan digital. Ketiga, musuh transmisi. Dan yang terakhir, batas kecepatan tertinggi. Kita mulai dari bagian pertama, bahasa sinyal. Nah, disinilah kita kenalan sama tokoh utama cerita kita, sinyal elektromagnetik. Tanpa sinyal ini, data Anda bakal nyangkut terus di perangkat, nggak kemana-mana. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita samakan persepsi dulu nih soal beberapa istilah. Data itu informasinya, sesuatu yang punya makna, kayak dokumen atau foto Anda. Tapi kalau sinyal, itu adalah bentuk fisiknya, representasi elektrik atau elektromagnetik dari data tadi. Terus ada pensinyalan atau signaling, ini tuh tindakan menyebarkan sinyal tersebut lewat sebuah medium. Dan terakhir, transmisi. Ini adalah keseluruhan proses komunikasi data, mulai dari penyebaran sampai pemrosesan sinyalnya. Membedakan ketiga hal ini tuh krusial banget buat paham cara kerja jaringan sebenarnya. Terus ada 2 sudut pandang utama buat ngeliat sinyal kita ini. Kalau kita pantau pergerakan gelombang naik turun seiring berjalannya waktu, itu namanya domain waktu. Sangat intuitif lah ya, persis kayak kita lihat grafik detak jantung di monitor rumah sakit. Tapi kalau bicara soal transmisi data, yang sebenarnya jauh lebih penting buat kita perhatikan adalah domain frekuensi. Di sini kita membedah sinyal itu jadi berbagai frekuensi penyusunnya. Kenapa ini penting? Soalnya, lebar dari rentang frekuensi inilah yang sehari-hari kita sebut sebagai bandwidth. Dan pemahaman soal frekuensi ini nih yang pada akhirnya bakal nentuin seberapa banyak informasi yang muat dibawa oleh si sinyal. Lanjut ke bagian 2, analog versus digital. Sekarang setelah kita tahu apa itu sinyal, mari kita lihat 2 bahasa berbeda yang bisa mereka pakai. Coba perhatikan baik-baik kontras dari kedua gambar ini. Gelombang yang di atas itu sinyal analog. Kelihatan kan? Dia mulus, melengkung, dan perubahannya terjadi secara bertahap dan kontinu. Sebaliknya, lihat sinyal digital yang di bawah. Bentuknya kotak-kotak, diskrit, putus-putus. Dia nahan tingkat tegangan di satu titik untuk sementara, terus tiba-tiba melompat drastis ke titik lain. Lompatan inilah yang merepresentasikan angka 1 dan 0. Perbedaan bentuk fisik ini nih, yang nantinya ngaruh banget sama ketahanan mereka selama di perjalanan. Tapi kenyataannya kita nggak selalu cuma pakai satu jenis aja. Sistem komunikasi modern tuh super fleksibel. Misalnya gini, data analog kayak suara Anda pas lagi nelpon, bisa dikirim langsung sebagai sinyal analog. Tapi data digital dari laptop Anda juga bisa diubah jadi sinyal analog pakai modem. Ingat kan zaman internet dial-up yang pakai jalur telepon lama? Atau kebalikannya, suara analog Anda bisa dikonversi jadi aliran bit digital pakai alat yang namanya codec. Intinya, kita selalu bisa menyesuaikan formatnya tergantung sama sistem transmisi apa yang lagi kita pakai. Pertanyaannya, kenapa sih sekarang dunia hampir semuanya pindah ke digital? Jawabannya bukan cuma soal harga komponen elektronik yang makin murah. Alasan paling utama adalah integritas data. Gini, di transmisi analog, kalau mau kirim jarak jauh, Anda harus pakai amplifier atau penguat. Masalahnya amplifier itu nggak pinter. Dia nggak cuma menguatkan suara Anda, tapi juga ikut menguatkan derau atau noise di sekitarnya. Makin jauh, makin berisik. Nah, transmisi digital memecahkan masalah ini pakai repeater. Repeater itu nggak cuma memperkuat sinyal buta-buta. Dia baca sinyal yang udah melemah, mengenali lagi pola 1 dan 0-nya, terus bikin sinyal digital baru yang 100% bersih buat dikirim lagi. Cerdas banget kan? Sekarang kita masuk bagian 3, musuh transmisi. Perjalanan sebuah sinyal tuh nggak pernah mulus. Mari kita kenalan sama musuh utama di cerita kita, yaitu hambatan fisik dari alam semesta yang siap menghancurkan sinyal di tengah jalan. Ada 3 musuh besar di sini. Pertama, atenuasi.
Intinya simpel, makin jauh sinyalnya jalan, energinya makin habis, makin lemah. Kedua, distorsi penundaan. Ingatkan tadi sinyal tuh gabungan banyak frekuensi. Nah, frekuensi-frekuensi ini ternyata melaju dengan kecepatan yang sedikit beda-beda di dalam kabel. Akibatnya apa? Mereka nyampe di tujuan gak barengan, bikin sinyalnya jadi berantakan. Dan yang ketiga, pastinya adalah derau atau noise, alias gangguan acak dari lingkungan sekitar. Buat ngasih gambaran seberapa bahayanya musuh kita ini, terutama buat data digital, ada satu fakta yang bikin merinding. Bayangin ada lonjakan listrik acak di kabel selama 0,01 detik aja, mungkin karena petir atau mesin di sebelah kabel. Kalau Anda lagi nelpon pakai saluran analog, itu cuma bakal kedengeran kayak bunyi klik pelan. Gak masalah, Anda masih ngerti obrolannya. Tapi, buat data digital yang jalan di kecepatan 56 kilobit per detik, kilatan sepersekian detik itu langsung menyapu bersih sekitar 560 bit data. Kalau 560 bit itu kebetulan adalah bagian dari transaksi perbankan Anda yang lagi diproses, wah, itu bencana. Nah, gambar ini benar-benar ngasih lihat dengan kilas apa yang terjadi kalau sinyal kita diserang sama derau. Coba lihat baris paling atas, itu data asli yang masih suci bersih. Baris kedua itu bentuk sinyal tegangan yang mulai dikirim. Lalu di baris ketiga, alam semesta mulai iseng nih, nambahin derau termal dan lonjakan derau sesaat. Begitu receiver di ujung sana coba membaca sinyal gabungan yang udah kacau di baris keempat, bencana terjadi. Gelombangnya udah melintir parah, sampai-sampai receiver salah baca. Angka 1 dibaca 0, angka 0 dibaca 1. Inilah yang namanya kesalahan bit, musuh paling mematikan buat keandalan komunikasi kita. Kita sampai di bagian 4, batas kecepatan tertinggi. Oke, ini klimaksnya. Kalau kita udah tahu di luar sana banyak musuh yang nungguin, gimana caranya insinyur merancang sistem komunikasi? Apakah ada aturan baku dari alam semesta yang membatasi seberapa ngebut kita bisa ngirim data? Disinilah konsep kapasitas saluran masuk. Gini ya, masang kabel atau beli frekuensi nirkabel itu mahalnya minta ampun, dan bandwidth di dunia nyata itu selalu terbatas. Jadi, tujuan utamanya adalah memeras laju data semaksimal mungkin dari sebuah media transmisi, tapi dengan syarat tingkat kesalahannya nggak boleh sampai merusak data. Nah, kapasitas saluran ini adalah batasan fisik absolut dari seberapa cepat kita bisa melakukan itu. Untuk nyari tahu batas maksimum ini, kita harus menyeimbangkan 4 faktor yang saling narik-menarik. Laju data yang pengen kita capai, bandwidth fisik dari salurannya, tingkat derau rata-rata, dan seberapa banyak tingkat kesalahan yang masih bisa kita toleransi. Anda utak-atik satu faktor, yang lain pasti ikut berubah. Dan tebak apa yang jadi penghalang terbesar kita buat dapat kecepatan tanpa batas? Yep, derau. Mari kita lihat 2 teori yang ngebahas ini. Pertama, kita punya formula Nyquist. Nyquist ini orangnya super optimis. Dia bikin hitung-hitungan dengan asumsi dunia ini ideal, nggak ada derau sama sekali. Menurut teorinya, kalau Anda melipat gandakan bandwidth, kecepatan data juga otomatis berlipat ganda. Gampang banget kan? Tapi terus Claude Shannon datang, bawa realita. Formula Shannon nambahin variabel dunia nyata yang berantakan ini. Dia sadar, makin cepat kita ngirim bit, durasi per bitnya jadi makin pendek, artinya bit-bit itu jadi gampang banget hancur cuma gara-gara kesenggol derau dikit aja. Dan inilah pincak dari semuanya, formula kapasitas Shannon. Rumusnya C sama dengan B log 2 dari 1 tambah SNR. Kelihatannya ribet ya? Tapi sebenarnya persamaan elegan ini cuma mau bilang satu kebenaran mutlak. Batas maksimal data yang bisa Anda jejalkan ke dalam sebuah kabel itu murni ditentukan oleh seberapa lantang sinyal Anda kalau dibandingin sama derau di latar belakang, atau yang disebut signal to noise ratio. Kalau deraunya makin kenceng, batas kapasitas Anda langsung anjlok. Ini tuh secara harfiah adalah hukum efisiensi maksimum dari alam semesta buat transmisi data. Nggak bisa dilanggar. Kita udah ngikutin perjalanan panjang sebuah sinyal, dari cuma sekedar pulsa elektromagnetik, berantem ngelawan atenuasi dan derau, sampai akhirnya mentok di tembok hukum matematika alam semesta. Tapi ada satu hal yang menurut saya paling mind-blowing. Bahkan dengan semua gadget canggih dan teknologi internet super cepat yang kita punya sekarang, kita tuh masih terus berjuang merancang sistem yang bisa benar-benar menyentuh kapasitas teoritis sempurnanya Shannon tadi. Jadi, sebelum kita tutup sesi ini, coba pikirin deh. Kalau kecepatan internet kita terus dipaksa naik, dan suatu hari nanti kita benar-benar nabrak batas fisika mutlak ini, terobosan segila apa lagi yang harus diciptakan manusia selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan gimana dunia di sekitar kita ini bisa terhubung.